Kita hidup di era di mana banyak orang mengasosiasikan kesuksesan dengan hal-hal viral, jadi influencer, YouTuber, atau motivator. Tapi data berkata lain. Dari 100 orang terkaya di dunia, sebagian besar tidak meraih kekayaan dari popularitas. Mereka punya fondasi keterampilan yang kokoh jauh sebelum dikenal dunia. Ironisnya, banyak orang mengira bahwa dengan meniru kebiasaan mereka, bangun jam 5 pagi, meditasi, vision board, mereka juga akan sukses. Kenyataannya, tidak semudah itu. Kebanyakan dari kita memulai dari titik yang berbeda. Posisi ekonomi, pendidikan, dan lingkungan membuat strategi satu orang belum tentu cocok untuk orang lain. Maka, membicarakan keuangan secara umum seringkali menimbulkan frustrasi karena tak ada solusi yang benar-benar universal. Namun, satu hal yang berlaku untuk semua adalah action. Bukan afirmasi, bukan mimpi besar, tapi tindakan nyata. Orang sukses berpikir kontras. Mereka bukan hanya membayangkan apa yang ingin dicapai, tapi juga membayangkan penderitaan jika mereka gagal bertindak. Mereka tidak hanya memvisualisasikan sukses, tapi mengantisipasi rasa sakit akibat kegagalan. Itu membuat mereka bergerak. Mereka lebih takut tidak berubah daripada gagal mencoba. Itu motivasi terbesar, menghindari stagnasi. Salah satu jebakan terbesar dalam perjalanan mencapai kesuksesan adalah terperangkap dalam zona nyaman. Kita merasa sudah cukup aktif hanya karena menyimak konten motivasi atau menyusun resolusi. Padahal, tidak ada perubahan nyata tanpa tindakan nyata. Menunda adalah bentuk halus dari menyerah. Kita harus jujur, apa yang sudah benar-benar kita kerjakan hari ini untuk masa depan yang kita inginkan. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang ingin dicapai, namun lupa mengukur sejauh mana kita telah melangkah. Evaluasi diri adalah bagian penting dari aksi. Tanpa evaluasi, kita hanya sibuk, tapi tidak efektif. Penting untuk bertanya setiap malam sebelum tidur, apa satu hal konkret yang hari ini aku lakukan untuk mendekati tujuan hidupku? Jika jawabannya nihil, maka kita sedang tertinggal, meski terasa sibuk. Kesadaran bahwa mimpi besar tidak cukup seharusnya membuat kita lebih tenang dalam bergerak. Tidak perlu menunggu mood, tidak perlu menunggu semangat datang. Justru dengan bertindak, semangat itu akan mengikuti. Aksi menghasilkan kepercayaan diri, bukan sebaliknya. Maka dari itu, jika kamu merasa stuck, mulailah dari langkah kecil yang konsisten. Tidak ada salahnya gagal, yang salah adalah tidak mencoba sama sekali. Seringkali satu langkah kecil diikuti dengan langkah berikutnya yang membuka pintu baru yang bahkan tidak kamu prediksi sebelumnya. Untuk memahami posisi kita dalam perjalanan menuju kebebasan finansial, ada satu kerangka pemikiran menarik yang membagi perjalanan seseorang menuju kesuksesan menjadi 8 tahapan logis. Tiap tahapan mencerminkan kondisi finansial dan mentalitas seseorang. 1. Korban, mereka yang pasif, berutang, dan tidak memiliki penghasilan. 2. Survivor, sudah memiliki penghasilan tapi belum punya pendapatan yang bisa ditabung atau diinvestasikan. 3. Worker, menukar waktu dengan uang. Sudah punya stabilitas sedikit, bisa menikmati hidup, tapi masih tergantung pada pekerjaan. 4. Player, punya keterampilan tajam dan unik, jadi magnet untuk kebutuhan pasar, tapi tetap menukar waktu dengan uang. 5. Builder, mampu membangun sistem, mengubah keterampilan menjadi produk atau layanan terstruktur. 6. Arsitek, punya kemampuan merancang sistem kompleks, tahu siapa yang harus direkrut dan bagaimana membangun organisasi. 7. Sovereign, sudah tidak perlu terlibat langsung, mengontrol sistem, orang, dan ide. 8. Visionary, mampu menciptakan masa depan, membentuk permintaan sebelum pasar menyadarinya. Framework ini menegaskan bahwa setiap langkah naik membutuhkan perubahan karakter dan keterampilan. Tidak cukup hanya bekerja keras, kita juga harus bekerja dengan cerdas. Memahami posisi kita berarti kita lebih mudah menyusun strategi untuk naik ke level berikutnya. Yang perlu dipahami, naik level bukan soal kecepatan, tapi ketepatan. Tidak ada gunanya terburu-buru jika kita tidak tahu arah. Banyak orang yang terlihat sibuk, tapi tidak kemana-mana karena mereka tidak paham di mana mereka berdiri. Framework ini membantu menghindari jebakan ilusi produktivitas. Proses naik level bisa jadi menakutkan, tapi jika kita tahu di mana kita sekarang dan kemana ingin pergi, rasa takut itu akan berubah menjadi rasa penasaran. Dan dari rasa penasaran, itulah biasanya muncul energi dan tindakan-tindakan baru yang selama ini tertunda. Kunci dari framework ini bukan hanya tentang naik tangga, tapi tentang mengakui bahwa setiap tangga punya tantangan unik.
Seorang player tidak bisa memakai strategi arsitek. Seorang builder tidak bisa berpikir layaknya sovereign. Kita harus realistis tentang di mana kita berada agar bisa memilih alat tempur yang tepat. Dan yang terpenting, framework ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan bagi siapapun yang mau bergerak. Semua orang bisa naik tangga ini asalkan cukup sabar, cukup konsisten, dan cukup berani untuk mencoba cara-cara baru yang mungkin belum populer di lingkungannya. Sebelum berpikir jauh ke depan, penting untuk mengenali kita ada di level mana. Kebanyakan orang berada di antara level survivor, worker, atau player. Dan untuk naik level, hal utama yang dibutuhkan bukanlah motivasi, tapi keaktifan konkret. Pertanyaannya sederhana. Apakah dari bangun sampai tidur lagi, waktumu benar-benar optimal? Jika tidak, maka itulah kunci pertama. Action itu bukan sekadar niat, tapi pengalokasian energi untuk sesuatu yang bisa diukur hasilnya. Lalu, apa yang membuat seseorang bisa naik level? Data dari 100 orang terkaya di dunia memberi petunjuk. Dari mereka, 30% dapat warisan, 17% membangun bisnis dari nol, 53% pernah bekerja pada orang lain. Kesadaran akan posisi sendiri adalah langkah awal dari perjalanan panjang. Kita seringkali merasa malu mengakui bahwa kita masih berada di level awal. Padahal, tak ada salahnya mengakui titik start. Justru dari sanalah strategi yang tepat bisa dimulai. Jauh lebih baik jujur daripada terjebak dalam ilusi sudah melangkah, padahal hanya jalan di tempat. Tantangan terbesar untuk naik level bukanlah kurangnya informasi, tapi ketakutan untuk mencoba. Banyak orang tahu langkah pertama, tapi tidak cukup berani untuk memulainya. Salah satu cara mengatasi itu adalah dengan membiasakan diri bertindak meski belum sempurna. Aksi kecil yang konsisten jauh lebih berarti daripada rencana besar yang terus ditunda. Jika kamu merasa stuck di satu level, coba evaluasi bukan hanya waktumu, tapi juga lingkunganmu. Apakah orang-orang di sekitarmu mendorongmu naik level, atau malah membuatmu nyaman di tempat? Karena pada akhirnya, lingkungan punya peran besar dalam mempercepat atau menghambat perjalananmu. Seringkali alasan terbesar kita tidak naik level adalah karena tidak menuntut cukup banyak dari diri sendiri. Kita terlalu cepat puas. Kita terlalu mudah mengatakan sudah cukup, padahal potensi kita jauh lebih besar. Dorongan untuk menuntut lebih dari diri sendiri bukan berarti tidak bersyukur, tapi tanda bahwa kita menghormati kapasitas kita yang sebenarnya. Jika kamu sudah menyadari posisi dan tantanganmu, langkah selanjutnya adalah membuat tantangan itu jadi project. Bukan beban, tapi misi. Begitu kamu mengubah tantangan jadi misi, otakmu mulai mencari solusi. Kamu mulai mengamati, belajar, bertanya, mencoba, dan dari situlah perubahan dimulai. Sales adalah keterampilan paling mendasar, namun sering dihindari. Banyak orang merasa malu, jijik, atau enggan mengasosiasikan diri dengan penjualan. Padahal dunia bergerak karena seseorang mampu meyakinkan orang lain. Dan menjual tidak selalu berarti menawarkan barang, bisa juga ide, solusi, atau bahkan diri kita di dunia kerja. Dalam analisis yang lebih dalam, keterampilan para miliarder juga meliputi stock trading, software development, data analisis, engineering, akuntansi, benang merahnya. Semua berkaitan dengan uang, logika, dan value creation. Dengan kata lain, semakin kita memahami aliran uang dan mampu menciptakan nilai dalam sistem keuangan, semakin besar kemungkinan kita naik level. Penjualan adalah jantung dari setiap bisnis. Tanpa penjualan, ide terbaik pun tidak akan bisa berkembang. Maka keterampilan menjual bukan hanya penting untuk entrepreneur, tapi juga untuk karyawan yang ingin naik jabatan, kreator yang ingin punya audiens, dan siapapun yang ingin mempengaruhi orang lain. Jika kamu merasa tidak berbakat dalam menjual, ingat, penjualan itu keterampilan, bukan bakat. Itu artinya bisa dipelajari. Mulailah dari hal sederhana. Yakinkan orang untuk mencoba ide atau bantu seseorang mengambil keputusan. Semakin sering kamu latihan, semakin natural keterampilan itu tumbuh. Selain menjual produk atau jasa, kita juga perlu tahu cara menjual diri, dalam arti positif. Bagaimana kita bisa menunjukkan kompetensi, komunikasi, dan keandalan kita kepada dunia? Karena dalam banyak situasi, kemampuan kita bukan satu-satunya faktor, tapi juga bagaimana orang lain menilai kemampuan itu. Dan satu hal penting yang jarang dibahas, semua orang yang hebat dalam penjualan juga hebat dalam mendengar. Mereka tahu apa yang dibutuhkan pasar karena mereka mendengarkan, mereka peka. Dan itu adalah kualitas yang bisa diasah oleh siapapun, bukan hanya pebisnis.
Jawaban utama untuk naik level adalah skill stacking. Gabungkan dua atau lebih keterampilan, sehingga kombinasi tersebut membuatmu lebih berharga dari siapapun yang hanya ahli di satu bidang. Contoh, kamu bisa jualan, sales, kamu bisa coding, kamu mengerti mekanika dan logika sistem. Gabungan ketiganya, Elon Musk. Skill stacking memungkinkan kamu menciptakan proposisi nilai unik. Di dunia yang kompetitif menjadi serba bisa, tapi dengan keunggulan sinergis jauh lebih bernilai daripada spesialisasi tunggal. Dunia butuh penghubung antar bidang, bukan hanya ahli dalam satu kotak sempit. Privilege sejati bukanlah warisan atau keberuntungan semata, melainkan hasil dari penggabungan keterampilan yang jarang dimiliki dalam satu tubuh. Saat kamu bisa menjual, paham teknologi, dan tahu cara membangun tim, kamu mulai menciptakan sistem yang bisa berjalan tanpa kamu harus terus hadir di dalamnya. Memang butuh waktu, tapi satu demi satu skill bisa dikumpulkan. Setiap skill baru yang kamu pelajari hari ini adalah investasi untuk sistem masa depan. Jangan tunggu sempurna. Mulai dari yang bisa kamu kuasai sekarang, lalu naikkan terus kualitasnya. Skill stacking juga meningkatkan adaptabilitas. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk menggabungkan pengetahuan dari berbagai bidang akan membantumu bertahan dan bahkan berkembang. Kamu jadi orang yang fleksibel, dan itu aset langka di dunia kerja modern. Ingat, kombinasi skill yang kamu bangun hari ini bisa menjadi pintu masa depanmu. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang, tapi ketika momen yang tepat datang, kamu akan siap. Dan saat itulah dunia akan bilang, kamu beruntung, padahal kamu hanya sudah siap lebih dulu. Satu hal yang perlu kamu ingat baik-baik, tidak ada yang akan menepuk tangan untukmu hanya karena kamu konsisten, komitmen, atau disiplin. Dunia tidak menghargai niat, dunia menghargai hasil. Sekarang adalah waktunya kamu bertindak. Gunakan waktu setelah menonton video ini bukan untuk konten berikutnya, tapi untuk membuat rencana. Rencana itu harus punya batas waktu dan langkah konkret. Jangan biarkan motivasi ini menguap. Identifikasi posisimu sekarang, bangun keterampilan yang relevan, kombinasikan skill, bangun sistem, dan jadilah magnet untuk kekayaan. Karena kamu bisa, karena kamu sudah punya akses, dan karena kamu sudah nonton video ini sampai akhir. Ketika kamu mulai bertindak, kamu mungkin tidak langsung mendapat hasil, tapi kamu akan mendapat momentum. Dan momentum adalah bahan bakar utama dari perubahan besar. Tanpa momentum, ide dan rencana hanya akan tinggal di kepala. Jangan tunggu semuanya siap, karena dunia tidak pernah sempurna. Tapi ketika kamu siap untuk bergerak, dunia mulai merespon. Peluang mulai muncul, dan kamu akan menyadari bahwa perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil yang tidak terlihat oleh siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Salam kreatif!